sempurna, berharga lebih dari hidup. Pengorbananmu yang mulia untuk selamatkanku dengan darahmu. Kasih yang sempurna, berharga lebih dari hidup. Sungguh ajaib perbuatanmu, Tuhan. Pulihkan segenap hidupku. Darahmu yang telah bebaskanku, darahmu yang telah pulihkan hidupku. Kau buktikan kasih-Mu dengan pengorbananmu. Kau jadikanku berharga bagimu. Darahmu yang telah bebaskanku, darahmu yang telah pulihkan hidupku. Sempurna di hidupku karya penebusanmu, Yesus, Kau termulia bagiku. Kasih yang sempurna, berharga lebih dari hidup. Pengorbanan yang mulia
Oke. Mau ulang nggak? Mau ulang? Gak usah lah. Waktu bro. Sempurna di hidupku dari Ya inilah resiko baru. Overcomer Church. Resiko baru ngulik dan kurang tidur begini. Nah iya. Memang kita mau seserius Tuhan apapun. tidak melihat itu. Tapi Tuhan Tuhan mendengar. mendengar. Ya. Memang seserius apapun ujung-ujungnya lawak ya. komedi. Ya. Jadi Harusnya tadi lanjutin aja. Karya penebusanmu sempurna di hidupku. iya harusnya. Balikin. Apa kita ulang lagi nih? Jadi gini, kita sebenarnya udah bikin satu sesi, ternyata filenya rusak. Ini aja nih kita mesti lihat nih. Aduh. Oke, aman. 3 menit lagi nih, King. Ya, Sempurna di Hidupku by Overcomer Church. Ya. Dan ini kita nyanyiin lagu ini karena bertepatan dengan Jumat Agung dan Paskah. Dan ini kita pas banget nih ya, Jumat Agung nih ya. Jadi Syutingnya. kenapa kita pakai baju hitam-hitam? Karena habis ini pelayanan. Betul. Dan kalau nggak rusak lagi kali. Iya. Ya, gitu. Ya. Kita mau bahas apa kali ini? Sesuai yang tadi kita nyanyiin. Ya. Sempurna di hidupku karya penebusanmu. Nggak sih? Apa? Darahmu yang bebaskanku. Itu maksudnya kan kematian Tuhan lah ya. Iya. Jumat Agung dan Paskah. Ini kita mau bahas itu. Jadi Jumat Agung dan Paskah menurut kita nih. Kurang tidur ya? Jadi hari ini kita mau bahas tentang hari ini episode spesial ya. Episode spesial. Kita membahas tentang Jumat Agung dan Paskah. Dan moga-moga sih ini bisa relevan buat tahun depan biar tahun depan kita nggak mikirin lagi Jumat Agung Paskah. Kita upload ulang ini. Enggak loh. Enggak. Gitu. Nah, langsung aja. Kemarin apa ya yang kita bahas? Momen-momen Vibe-nya Jumat udah Agung, beda nih. momen-momen Jumat Agung dan Paskah. Iya, momen Jumat Agung dan Paskah. Nah, Jawabannya harus beda sama yang kemarin ya. jangan dong. Mikir lagi. Ini sama aja mikir, apalagi beda. Oh iya. Gitu. Jadi ya, Nggak, kemarin kan lu nanya gue duluan, karena lu sambil mikir kan jawaban lu. Sekarang kalau gue nanya lu duluan, lu udah jawabannya kan berarti. udah. Harusnya udah. Oh iya, menurut lu. Nah, berarti kalau menurut kita kan maksudnya pastinya dalam momentum apapun kan kita punya momen tersendiri ya kan Iya. untuk menghayati suatu momen tersebut. Dan menurut gua momen Kita punya momen tersendiri untuk menghayati suatu momen tersebut. Oke. Kita punya momen tersendiri iya momen kita untuk menghayati momen untuk tersebut. menghayati suatu momen. Bener gak sih gue? Nah, yaudah terus. Ya udah kita punya perasaan Iya. sendiri lah. Nah, menurut gua pasti kan berbeda-beda ya. Dan kita mau share pengalaman kita betapa pentingnya momen Paskah dan Jumat Agung. Jumat Agung dan dulu baru Paskah. Gitu. Jumat Agung dulu baru Paskah. Karena Jumat Agung ini kita secara luasnya dulu ya. Karena Jumat Agung ini kan ya Jumat Agung kematian Tuhan Yesus, Minggu kebangkitan Iya. gitu. Dan Karena gue udah tahu pertanyaannya. nah, Ini siapa yang mau jawab dulu nih? Yaudah, jadi jadi kalau menurut gue ntar lagi ngumpul doa pelayan. Oh iya. Jadi kalau momen yang paling berkesan nih, Jumat Agung Paskah gitu. Iya. Kalau bagi gue pribadi sih saat-saat ini malah justru. Kalau sekarang ini, yang sekarang ini, yang Kenapa sekarang tuh? ini. Kenapa itu Brian? Karena kayak Allah tuh menggiring gue supaya gue semakin mengenal Dia gitu. Dan di saat ini jadi gue bisa lebih menghayati gitu. Bahwa kematian Tuhan Yesus itu adalah untuk menyelamatkan semua orang, bener-bener semua orang Semua gitu. orang ya. Dulu lu mikirnya apa ya? Kristen doang? Ya semua orang. Bedanya apa? Ya Bedanya apa itu? Nggak, maksud gua dulu kalau Kristen maksudnya gimana? nggak kan kalau sekarang lu lebih berpikir bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan bener-bener semua orang. Lo dari dulu itu. Oh, itu dari dulu. Oh, ini Iya. beda lagi nih. Nggak, maksudnya yang Maksudnya gua ini kira poin itu Oh, berarti bukan. poin itu. Enggak, maksudnya kalau bagi gue pribadi Jumat Agung itu kan intinya ya Tuhan tuh mati buat semua orang, menyelamatkan semua orang berdosa. Karena ya emang kenyataannya kita berdosa dan kita sesungguhnya manusia-manusia yang celaka kan. Iya. Dan kalau di momen kali ini ada satu hal yang baru gue dapet juga gitu ya, bahwa kan karena gue ini ortodoks gitu ya, jadi kalau di ortodoks itu 1 minggu sebelum Paskah ada itu tuh kita bilangnya masuki pekan kudus gitu. Oh, Jadi ngapain setiap aja? hari itu ada perayaannya. Ngapain aja sih ya, biasa sih ya makan, minum, tidur ya. Sehari-hari manusia gimana aja.
Terus yang dirayain apa? Maksudnya, nih 1 minggu sebelum Paskah tuh ada kita tuh mulainya dari hari Sabtu di mana kita memperingati Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Oke. Jadi tuh kayak meaningnya tuh apa sih, maksudnya bahwa sebenarnya Tuhan Yesus itu waktu itu ya sudah memberikan kayak tanda kemenangan gitu loh. Nih, gue bisa membangkitkan orang mati. Oke. Jadi ketika Yesus mati itu, maksudnya Yesus udah ngasih tanda, lu jangan takut, gue tuh pasti bangkit gitu. Karena nih buktinya Lazarus mati dibangkitkan gitu. Dan itu dimulai dari saat itu kan. Jadi tuh gue ngerasa kayak sekarang tuh kayak kalau kita nyambungin ya, misalnya kalau lu sedang memiliki masalah apapun gitu ya, kita ingat aja pertolongan Tuhan yang udah pernah gitu. Oke. Kayak lu pernah mikir gak sih, mungkin lu pernah dalam hidup ketika lu ngerasa kayak susah banget gitu ya, kayak mungkin wah kayak gak ada jalan keluar, tapi kenyataannya kita masih bisa hidup sampai sekarang dan bisa terlewati semua itu. Tapi ketika datang masalah baru lagi, kita mungkin kadang mikir kayak, aduh Tuhan tuh ada gak sih? Kamu Tuhan ada ya? Ya, Nggak ada yang tahu. Nggak, maksudnya kan gitu. Mau ngebuktiin sekarang, Anda membuktikan, Mari kita tusuk mati. dia. Iya. Ya tapi Jangan- kan masuknya jangan neraka bercanda. nanti. Ya tapi belum tentu juga sih. Ya kan Emang neraka itu ada? urusan Tuhan, urusan surga neraka kan urusan Tuhan. Dia lagi mau Paskah. Oh iya. Jangan bikin seakan-akan kita ateis lah. Ya maksudnya gitu. Jadi kayak ngerasanya kalau kita ketika ada masalah baru, mungkin kita merasa aduh gimana ya. Tapi kan sebenarnya Tuhan tuh udah pernah nolongin kita, dan itu kayak tanda kemenangan, kayak jaminan gitu loh. Kayak Tuhan tuh dulu bisa nolongin lu, sekarang pun Tuhan juga bisa nolongin kita semua. Dan makanya kan pada saat Yesus mati, terus kan murid-murid pada kayak galau gitu kan. Yang padahal sebenarnya di hari Sabtu itu, ketika orang mikir wah mungkin lagi loading nih, belum bangkit kan gitu. Lagi download deh. Karena mungkin kalau langsung bangkit juga agak lucu kali ya, baru mati langsung Iya. bangkit, baru nangis muridnya, ya udah datang lagi. Ya, Nggak. gue bajir dong gue nangis. Enggak maksudnya. Iya maksudnya sebenarnya bukannya disengaja atau biar dramatisir, tapi kalau kita baca Alkitab itu hari Sabtu itu adalah ketika Tuhan Yesus itu datang ke alam orang mati, membawa orang-orang yang dulunya ditawan dunia orang mati itu ke Firdaus. Oke. Karena kan Yesus sudah menang gitu, maut sudah dikalahkan gitu. Jadi ya itu momen meaning Paskah Jumat Agung yang mungkin ya itu dia. Oke, tenang Oke. bro. Abis ini kita ada konsumsi, ada nggak sih? Pelayan, Mana? tolong dibikar. Kan kemarin udah. Oh iya udah. Ya udah gitu ya. Tapi sih bisa makan. Ya. Oh iya benar. Nggak Nggak ada di apa-apa. kulkas. Kan nggak ada yang tahu. Yaudah. Jadi gitu. Tapi berarti Dan sebenarnya. saat ini juga kepotong lagi. Ya maksudnya kalau mulai mengerti saat ini juga, karena kan mulai berpuasa juga di Paskah ini. Seperti ada lagu ini. Yesus, kau berpuasa. Oh, Untuk berpuasa. berpuasa selamanya. Oh berkuasa. Oh berarti Berpuasa dalam, selama. dalam pujian ada puasa dong. Sebab ada puasa. Oh iya. Dalam Iya. pujian. Iya. Gitulah. Ya gitulah kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gua momen Jumat Agung dan Paskah itu menurut gua itu pembuktian kasih yang terbesar ya. Maksudnya lu kenapa ini gua lagi serius lu? Enggak. Jadi kalau memang kemarin itu kan kita udah syuting. Jadi Arif tuh bercerita sampai matanya berkaca-kaca dan Iya. belum dari hati banget. Apakah akan terulang? Kalau terulang berarti itu memang suatu settingan. Baru settingan. Wah, susah nih. Susah nih. Serba salah ya. Ya udah. Enggak, kalau gue kan biar seru bro. Enggak, kalau gue ya itu ya tadi yang gue bilang itu pembuktian kasih yang menurut gue terbesar. Karena seperti gue ada satu ayat yang menurut gue lupa tuh. Apa gue bilang ada ayat? Gue lupa ngetik. Oke, nggak, gue inget dong. Apa? Tapi gue mesti cari bener atau enggak ya. Takutnya gue sebut ternyata ini salah. kasih yang terbesar Tidak adalah ada kasih yang terbesar. tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawa untuk Sahabat yang sahabat-sahabat. iya seperti itu. Nah tapi kan ayatnya biar gue valid lah gue nyebutnya. Bener itu, cuman gue lupa aja ayatnya. Iya. Yohanes 11 ayat 15 kalau nggak salah ya. Salah dong. Yohanes tiada kasih
Yang Udah itu entar pasti ketemu udah itu. nah, Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Mohon maaf karena kita jarang baca Alkitab. Karismatik biasa. Kan karismatik gitu. Yang penting suara dari Tuhan. Nah, Orang tiap malam dengar suara Tuhan ngapain baca Alkitab? suara. Tapi gue jam 5 pagi dengarnya suara. Tiap ngomong sama jemaat, Tuhan berkata kepada saya. Oh, Wah, udah nggak perlu baca Alkitab. Kita nggak tahu. Udah ada itu pendeta di Uganda. Uganda sama di Merkurius. Oke. Nggak di sini kan. Mati. Ayo udah. Pokoknya itu. Nah, Yohanes 11 ayat 35 bahwa benar-benar Tuhan Yesus tuh mati di mana sebenarnya banyak dari kita tuh yang nggak peduli. Nah, dan kadang-kadang gue pun kayak begitu. Kadang gue nggak peduli. kayak nggak peduli akan pemberitaan ini gitu ya maksudnya. Iya, maksudnya kayak ya udah. Kenyataan ini bahwa Yesus sudah mati buat kita. Iya, gitu. kita tahu gitu. Maksudnya mati, ya udah dia mati, bangkit, ya udah karena kasihnya. Cuman gue kurang menghayati. Gue selama ini nggak keseringan sih. Cuma gue menghayati pas Jumat Agung Paskah. Keseringan begitu. Iya. Jadi baru keinget gitu, baru gue ngerasain bahwa itu tuh Tuhan Yesus itu mati itu bener-bener pengorbanan tuh yang unbelievable sebenarnya. Maksudnya kayak kita pun sebenarnya belum lahir dan kita pun belum mengerti tentang definisi kasih itu sendiri, tapi Tuhan udah mengasihi kita gitu. Gue ada satu momen yang menurut gue, ini gue udah ceritain sebenarnya. Doakan biar bisa berkaca-kacanya alami. Gitu. Doakan juga supaya gue masih mau mendengarkan. Itu satu momen di mana gue pelayanan ya, momen kayak begini nih. Oh iya benar sama ya hari momen ini. Jumat Agung, jadi waktu itu pelayanannya kita masih sore ya. Masih sore. Itu gue diminta tolong sama nyokap gue untuk nyapu. Gitu. Itu jam 3 ibadah jam 5 kan. Ibadah jam 5, jam 3 gue disuruh nyapu, sedangkan jam 4 udah suruh ngumpul. Nyapu gue ngelawan, kayak maksudnya kayak nggak mau siap-siap nih pelayanan gitu. Ya kan kayak waduh gila si pelayanan banget gitu kan. Pelayanan banget gitu kayak ya udah gitu. Abang gue denger, Bang Salomo sekarang tatuan tuh dia. Nah dia tuh sekarang nggak usah dibahas kan nggak ada hubungannya. Ngapain ya? Dia marahin gue. Oh lu nggak bisa karena pelayanan. Ya udah soalnya nggak usah nyapu. Lu mau pelayanan kan? Wah gue kesel di situ kayak naik. Bukan mau pelayanan, kok dibeginiin gue. Mama hamba Tuhan, ya kan nyokap gue, bokap gue hamba Tuhan. Gue kayak hamba Tuhan kan tahu anaknya mau pelayanan, ngapain disusahin begini? Ya kan? Kayak disonansi kognitif. Gak usah sok-sokan pakai bahasa yang ribet. Iya gitu, kayak ada, aduh gila. Cuman akhirnya gue kayak di balik kekesalan itu kayak gue mikir, iya juga sih. Pelayanan Jumat Agung loh. Masa gue nyokap gue sendiri minta tolong nyapu, gue nggak mau nyapu. Gitu. Akhirnya gue apa artinya gitu? Apa artinya juga ya gue mikir gitu. Apa artinya gue begini ya kan? Akhirnya ya udah, gue nyapu. Tapi lo ambil baju oranye dulu tuh baru nyapu ya? Kalau itu gue di pinggir jalan dong. Oh nyapunya di rumah. Kan di rumah. Nggak bilang yang nonton nggak tahu. Orang suruh nyapu doang lu bilangnya tadi. Nih gue yang nonton, kayaknya gue percaya orang pinter. Nggak mungkin sebodoh itu. Siapa tahu. Kalau coba nyapu doang nggak tahu nyapu di mana kan? Ya nyapu di rumah. Ada pinter lah ya. Nyapu di rumah. Oke nyapu segala macem. Abang gue juga masih ngeliatnya. Ya udah jadi nyapu kan. Terus di apa namanya di situ Tuhan berbicara kepada saya. Waduh. Nggak, gue keinget ayat. Angkat tangan saudara. Nggak bisa dong. Lu nyapu pakai apa gue? Oh iya. Terus Ya, jadi gue inget ayat. Ingat itu ayat ya bener ya, atau pokoknya firman Tuhan yang bilang saat orang menyuruhmu berlari berjalan 1 mil. Ada ayatnya ya. Maaf, kata-kata Tuhan. Iya. Berjalan 1 mil, berlarilah 2 mil. Nah, jalannya 2 mil bersama dia gitu ya. Iya, nah maksud gue kayak gue kan mendapatkan tentang ayat itu adalah insight-nya lu melakukan lebih gitu. Dan gue daripada dari yang orang ekspektasikan. Iya. Jadi gue nyapu, habis nyapu gue pel rumah.
Sampai lu chat lagi gitu-gitu. Gue chat, sampai genteng gue benerin. Bedah rumah dong. Ini mama 1, 2, 3. Wah gila seneng. Nggak yaudah kan. Mamanya udah jalan-jalan dulu biasanya. Iya aja. Ke hotel gitu. Udah tuh dipel bersih. Oke gue capek gue. Tapi ternyata pas loh waktunya. Maksudnya gue kan tadinya kan kayak wah gue bakal telat nih, tapi ternyata pas. Dan itu walaupun fisik lu capek tapi jiwa lu lebih Marah gitu. Lebih damai gitu ya. Iya, lebih bersukacita gitu ya. Iya, dan gue kayak nggak menduai, ternyata gue nurut pun bahkan bisa memberi lebih gitu. Itu ternyata tepat waktu. Gue jam 3:30 udah kelar. Ya kan gue bisa mandi segala macem, habis itu udah jam 4 nyampe gereja, gue nggak telat. Gitu, padahal makanya kadang gue mikir ya, lu jangan sosokan pelayan sering banyak nih ya manusia tuh sering pakai pelayanan, tapi lupa maksudnya dasar kasih kita harus mengasihi orang tua kita, mengasihi tetangga kita. Dan dimulai dari rumah juga pelayanan. Dan itu dimulai ya. dari rumah. Nah, dari sini, sabar dulu. Ntar mau berangkat Jumat Agung. Mau pelayanan. Ya gitu. Teralasannya itu lagi. Iya, pelayanan. Tapi kalau ini udah mewet banget ya. Ya gitu. Enggak, tadi juga gue lumayan. Oh, tadi kan ngurusin apa dulu tadi tuh? Minyak. Oh iya. Juragan minyak. Sekarang promosi. Nanti pas tayang kayaknya minyak udah turun harganya. Nggak, jadi ya begitu. Ini minyak berapaan nih? Itu mah cuma segini. Nah, yaudah jadi Tapi udah. boleh juga tuh ya. Apa? Kalau kau kurang minyak pakai minyak itu aja ya? Buat goreng bisa gitu. Buat goreng. Bisa sih, kan ada. Nggak tahu ya. Habis itu langsung dipanggil Tuhan kali, gue nggak ngerti ya, dipanggil Tuhan melayani. Gue nggak tahu deh. Jadi gitu, maksudnya gue ngerasain damai. Dan saat di pelayanan itu pun gue ngerasain bahwa gimana ya, gue ngerasa damai, pelayanan yang kayak gue ngerasain pelayanan yang sesungguhnya gitu loh. Di mimbar kayak, dan gue ngerasain juga sih, maksudnya kayak mungkin gue nggak tahu, mungkin ada beberapa saat gue main itu tuh suasananya enak, bukan Jumat Agung banyak yang berkaca-kaca juga, banyak yang nangis. Gue nggak tahu ya itu tanda emang ada hadirat Tuhan atau enggak, tapi gue sendiri pun ngerasain damai dalam pelayanan itu waktu itu, karena ya gue udah ngeberesin semuanya, dan nyokap gue kan datang tuh di gereja itu, kayak oh iya ya, untung gue nyelesain itu, kalau enggak gue juga nyokap gue datang dengan keadaan ini anak sosokan pelayanan di depan, gue juga berasa terintimidasi gitu sih. Dan maksud gue adalah kenapa momen itu yang paling gue inget, karena disitulah gue ngerasa bahwa saat kita ingin menghayati momen Paskah, momen Jumat Agung, selain lu menghayati dalam arti lu mengingat, lu juga harus mempraktekkan, melakukannya. Dan di situ gue benar-benar sebenarnya waktu itu gue tuh tidak melakukan dengan gue hari ini harus mengasihi, bukan kayak emang itu kan lagi momen Paskah aja, tapi itu gue ngerasa bahwa kayak Tuhan ngingatin gue dalam dalam kekesalan gue. Itu kan gue lagi kesel, gue mau pelayanan, tapi kayak Tuhan ngingetin gue bahwa lu tuh harus mengasihi, lu sayang sama gue kan, lu mengasihi ke orang lain gitu, lu praktekin gitu, lebih ke situ. Dan sekarang bukan berarti sekarang tidak mengingat ya, gitu, tapi gue udah lebih ke nggak percaya sekarang kalau gitu. Lebih ke surga itu di mana? Kalau sekarang lebih ke kenyataan hidup lah kan. Kalau waktu itu kan masih kuliah, kalau sekarang kenyataan hidup susah sih. Yang lu bilang tadi mungkin. Jadi maksudnya kuliah itu bukan kenyataan ya? Hanya ilusi kuliah itu. Kuliah itu kayak untuk apa ya? Buang duit, mendingan kerja maksudnya. Enggak lah, kalau kuliah itu memang. Jadi, nah itu gue dalam proses itu gue kuliah, gagal segala macem. Itu keputusan gue sih. Tapi maksudnya adalah bahwa Enggak, lu ketawa. Enggak, lu kenapa jadi bahas kuliah ini tadi, konteksnya apa sih? Jadi enggak, maksudnya kan, maksudnya dalam proses hidup gue kuliah gagal segala macam. Ya walaupun itu pilihan gue, tapi gue ngerasa bahwa dalam kegagalan gue pun, dalam keputusan gue yang mungkin ya salah atau benarnya kan kita nggak bisa buktikan ya. Dalam keputusan yang mungkin agak aneh, kontroversi, tapi Tuhan tetap mengasihi gue juga, gitu. Sampai gue bisa ada di titik ini, walaupun ya gue di titik ini tidak wah. Tapi ya Tuhan mengasihi gue sampai sekarang. Tuhan sudah perhitungkan untuk mati di kayu salib, bangkit ya untuk gue gitu. Dan puji Tuhannya ya gue
ya walaupun kan gue sering gimmicknya kan, apakah Tuhan ada? Ya, tapi kan ya Yang bener emang. maksudnya bener Tuhan. Yang menonton ada, yang menonton Gitu. ada, bener dong. Jadi ya sebenarnya agak mirip kayak lu sih kalau yang untuk sekarang ini. Gue lebih merasakan bahwa lebih mengerti lah. Oh, lebih menghayati lah ya. Lebih saat menghayati. ini. Kalau dulu kan menghayatinya, gue ingat sampai sekarang ya karena apa namanya? Ada momennya Ada itu. momen. Nah, kalau sekarang ya lebih kayak oh ya udah ya Tuhan beneran mati lo buat lo. Tuhan beneran bangkit lo buat lo. Lu punya masalah apapun yang lu lakuin, ya lu sampai sekarang ya bisa ada di titik ini. Kalau bukan karena Tuhan ya lu mungkin udah dari dulu jatuh gitu. Lebih ke situ sih. Dan sejarah pun mencatat Yesus itu betul-betul mati gitu. Bukan Iya. dari sumber Kristen aja gitu. Dari Roma, dari Yahudi yang tidak percaya Kristus, mereka mencatat semua sepakat Yesus mati. Iya. Dan semua juga sepakat bahwa Yesus itu bangkit, karena yang melihat Yesus bangkit itu bukan 1-2 orang tapi banyak orang gitu kan. Karena Iya. Yesus setelah bangkit menampakkan diri Iya, kan. menampakkan diri 40 hari, 40 atau Iya, 50? 40 hari. Oh, 40. Makan ikan goreng, jalan-jalan. Minum amer. Ya kan nggak apa-apa. Iya, terserah Tuhan ya mau minum api juga. Tuhan. Tapi nggak tahu sih minum lagi apa nggak, gue lupa deh. Ya nggak tahu juga memang. Cuma Ya, maksudnya iya. dia membuktikan bahwa dia benar-benar bangkit. jasmaninya juga bangkit Iya. gitu. Dan berkaitan sama ayat yang tadi lo bilang itu ya, mungkin saat ini juga adalah saat-saat untuk kita melakukan sesuatu gitu. Karena Yesus sudah bilang bahwa kita ini sahabatnya dan dia sudah mengorbankan dirinya. Iya. Dia sudah memberikan terbaik gitu yang dia punya. Nah ini saatnya kita juga memberikan terbaik kepada Tuhan gitu. Seperti Abraham yang mengorbankan Ishak yang terbaik yang dia punya sehingga dia disebut sahabat Allah gitu. Lu Maka- ngomong Ishak, sorry. Lu ngomong Ishak ya sorry. Emang kenapa sih? Enggak apa-apa gua. Nggak apa-apa dong. Enggak, kuping gua agak asing. Oh, iya. Gitu ya kan terserah lu emang. Ya. Isaac. Aduh, Bahasa Inggris. gimana? Iya. Isaac Newton. Iya, jadi ketika Abraham memberikan terbaik yang dia punya, maka Abraham bilang sahabat Iya. Allah. Jadi Yesus sudah bilang kita sahabat, ya betul. Tapi apakah kita sahabat Allah atau bukan? Nah, itu kan kembali ke, maksudnya dari sisi kita tuh apa yang Iya. kita harus memberikan terbaik supaya kita tuh juga layak disebut sebagai sahabat. Karena memang dalam menentukan apa namanya, ini kayak seseorang aja. Kadang kan ada apa namanya, misalnya nih gue nganggep lu sahabat, ya belum tentu lu nganggep gue sahabat kan. Nah keseringan juga gitu dalam apa namanya, Tuhan tuh selalu nganggep kita sahabat gitu. Tapi kita aja belum Tapi tentu. kita tuh belum dia. tentu kan dari mana? Ya mungkin kalau dari lidah Tuhan Bisa, kau sahabatku iya. gitu. Tapi buktinya apa, Iya, gitu buktinya apa? Dan gue sendiri sih masih belajar sih bahwa ya kadang gue 1-2 aja cuma Hanya dalam mimpi. hanya dalam mimpi. Jadi kemarin pas syuting dia bilang, main gue ngimpi apa? Gue di saat teduh tuh, gue di mimpi tuh gue saat teduh, terus gue nangis. Bahkan saat teduh aja, hanya dalam mimpi, tidak pernah di kenyataan. Enggak lupa ya. Ada apa? Enggak maksudnya. Saat teduh aja dalam mimpi loh, coba bayangin. Enggak, gue 1-2. Jadi lo pas bangun, udah saat teduh. Jadi gak usah lagi. 1-2 ini semalaman Iya, ya. udah semalaman. Enggak, gue. Boleh juga tuh ya. Tapi keseringan mimpi bahasa. Nah jadi maksud gue. Sama siapa? Aduh, udah. Nah, sama Tuhan, waktu coba sama Tuhan Yesus lebih menyeleweng lagi. Nggak, jadi gue saat teduh pun aja tuh kayak masih mikirin waktu, aduh bangun jam 5, gue mau olahraga, mau apa, saat teduhnya bentar aja deh. Ya maksudnya kan lu berikan yang terbaik dong, lu bangun pagi ya utamakan Tuhan gitu segala macam. Itu harusnya, cuman gue keseringan masih belajar, masih kayak, aduh cepet-cepet gitu. Dari segi itu aja gue belum memberikan yang terbaik. Jadi tapi itu menurut gue ya itu nggak patut dicontoh. Tapi menurut gue kalau teman-teman masih begitu nggak apa-apa, tapi terus belajar ya. Jadi kan banyak yang gitu. Jadi nggak usah teduh. Karena Tuhan gue ngerasain ya bahwa kayak walaupun gue sering menyeleweng gitu, tapi Tuhan kayak masih manggil lu gitu, masih kayak lu masih punya kesadaran untuk balik. Udah dipanggil ya dia? Ya, untuk melayani. Ya maksud gue gitu, kayak lu saat lu masih ingat ya, saat lu masih ingat untuk, aduh gue kayaknya udah parah nih. Itu puji Tuhan loh. Berarti Tuhan. Berarti itu kita disadarkan oleh Roh Kudus. Iya. Bahwa justru yang bahaya malah kalau salah tapi nggak ngerasa salah. Nah,
Itu sih, kayak gue sering gitu. Cuman ya tetap aja, cuman ada beberapa, walaupun gue nggak ngerasa, ada beberapa kejadian yang ngingetin lu gitu. Maksudnya Roh Kudus tuh punya cara yang cukup banyak, bukan coba banyak banget untuk itu. Tandanya apa? Tandanya Tuhan Tuhan merindukan lu. Ya. Tuhan pengen lu balik gitu sih. Nah itu dari situ aja bukti bahwa kasih Tuhan tuh, lu udah berdosa aja Tuhan mau lu balik. Iya. Gitu sih. Jadi ya Sorry ya, Rin. ya gue tahu lu lagi, Gue udah ituin Santi. lu nyebut lagi, lu tau nggak? Lu ngomong jorok nggak lu sensor? Ngomong itu. Yang itu malah disensor. Aneh. Ya udah gitu ya. Ya teman-teman, mungkin teman-teman punya momen tersendiri ya untuk Iya. Jumat Agung dan Paskah. Menurut Ya, kami seperti menghias pohon Natal, tukar Iya. kado. menghias bangku, meja sekali, Iya, menghias kelas. tukar telur. Ya, oke. Terus? Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin belum mempunyai momen, pasti akan ada momen tersendiri. Pasti Tuhan akan selalu ngingetin teman-teman ya untuk selalu kembali sama Dia ya. Ya. Dan ya kita mau ngingetin bahwa Tuhan itu keren banget. Dan Ada aja caranya. Dan jangan jadikan ini sebagai hanya sekedar wah libur nih hari Jumat atau wah libur nih gitu, tapi Wah, pelayanan dapat PK nih Jumat. iya, tapi ya benar-benar dihayati dan diperingati lah. Iya. Ya itu aja dari kami. Mungkin teman-teman mau sharing pengalamannya boleh ya. Teman-teman bisa DM di salah satu sosial media kita gitu ya. Ada di keterangan. Dan kalau nggak harus mau sharing doang, mungkin teman-teman ngerasa ya kayaknya lu terlalu begini deh, lu terlalu apa. Boleh juga mau komen, mau head speech, bahkan mungkin ya terserah gitu ya. Karena memang kami juga mau terima masukan biar kedepannya kami lebih bermanfaat lagi mau sharing apa. Ya. Gitu, dan kami mengucapkan selamat Paskah ya. Selamat Paskah, selamat hari Jumat Agung, selamat memperingati Jumat Selamat Agung dan memperingati. selamat hari Paskah. Dan lu ngomong apaan? Iya, gue mau bilang selamat hari Jumat. Oh iya. Ya, dan Gitu. jangan lupa ke gereja Iya. besok. Ya kan ini Sabtu tayangnya. Ya kalau tayangnya ternyata telat ya pokoknya intinya Jumat Agung ke gereja, Minggu jangan lupa Paskah. Iya. Jangan cuma update doang deh. Iya. Ada yang mau disampaikan lagi? Kapan? Apaan? Apa sih? Laron kali? Serangga ya? Iya. Laron, tadi ada masuk satu soalnya. Ya gitu aja. Gitu aja. Kok kira nungguin. Tuh, Kowiro udah miss call. Puji Tuhan dekat ya. Oh iya. Oke, Sampai Tuhan jumpa. Yesus memberkati. Sampai jumpa.